Hai Healthy, berjumpa lagi dengan saya Nahdia. Kali ini kita akan bahas mengenai air rebusan daun sirih merah untuk luka perineum atau luka jahitan setelah melahirkan. Nah, bagi Healthies atau khususnya Healthies yang masih mengalami masa nifas atau akan melahirkan, nah semoga ini bermanfaat untuk kalian. Referensi yang saya pakai yaitu dari sebuah jurnal, Global Health Management Journal atau GHMJ, volume 3 nomor 3 pada tahun 2019 yang ditulis oleh saya sendiri yaitu Nadia Karimah dan kawan-kawan. Selamat menyaksikan. Masa nifas merupakan periode yang dimulai dari setelah lahirnya plasenta sampai 6 minggu kemudian atau pulihnya kembali organ reproduksi perempuan. Nah, selama proses persalinan normal atau persalinan bervaginam, tidak jarang para ibu ini mengalami luka perineum atau luka pada daerah di antara vagina dan anus. Nah, perawatan pada luka perineum itu sangat mempengaruhi lama penyembuhan luka perineum. Terdapat 3 cara untuk perawatan luka perineum. Yang pertama cara antiseptik, yang kedua cara bersih kering, yang ketiga cara tradisional. Namun yang pertama cara antiseptik ini sudah tidak direkomendasikan untuk digunakan karena antiseptik ini bersifat toksik atau racun terhadap sel yang normal. Makanya antiseptik ini hanya digunakan apabila luka perineum mengalami infeksi. Tanda-tanda infeksi pada luka perineum yaitu mengeluarkan bau yang tidak enak, kemudian mengeluarkan nanah. Nah, cara yang kedua yaitu bersih kering. Bersih kering ini dengan cara membilas daerah luka dengan air mengalir dan sabun, kemudian membiarkannya tetap bersih dan kering tanpa memberikan apapun ke luka. Namun, cara bersih kering tidak terbukti efektif untuk mempercepat penyembuhan luka perineum. Yang ketiga yaitu cara tradisional. Nah, salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan air rebusan daun sirih merah. Luka perineum normalnya akan sembuh selama 10 hari. Namun, apabila terjadi infeksi, lama penyembuhan luka perineum akan semakin panjang. Berdasarkan jurnal tadi GHMJ yang membuktikan antara air rebusan daun bindahong merah dengan air rebusan daun sirih merah terhadap luka perineum ibu nifas. Hasilnya yaitu air rebusan daun sirih merah efektif untuk mempercepat penyembuhan luka perineum ibu nifas daripada air rebusan daun bindahong merah. Luka perineum yang dirawat menggunakan air rebusan daun sirih merah akan sembuh selama 5 hari, sedangkan luka perineum yang dirawat menggunakan air rebusan daun bindahong merah akan sembuh selama 6 hari. Jadi selisihnya, luka yang dirawat menggunakan air rebusan daun sirih merah 1 hari lebih cepat sembuh daripada luka yang dirawat menggunakan air rebusan daun bindahong merah. Nah, setelah ini kita akan langsung mempraktikkan bagaimana cara untuk membuat air rebusan daun sirih merah ya. Nah, peralatan yang dibutuhkan yaitu daun sirih merah. Daun sirih merah ini seperti ini, jadi ini bagian depannya keemasan, hijau keemasan, keperak-perakan gitu. Kemudian belakangnya ini berwarna merah. Pilihlah daun sirih merah yang masih segar, yang belum layu, yang baru dipetik, dan juga daunnya jangan terlalu muda maupun jangan terlalu tua. Jadi seperti ini. Kemudian ada gelas ukur. Nah, lalu ada timbangan. Timbangannya ini menggunakan satuan gram. Lalu ada hand sanitizer. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Silahkan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kemudian ada saringan, sendok, sepasang handscoon. Nah, tentu saja Healthies harus menyiapkan panci dan juga kompor untuk merebus. Nah, langsung saja kita praktikkan langkah yang pertama. Kita lakukan hand rub ya, menggunakan hand sanitizer. Perhatikan, kalau tidak ada hand sanitizer, silahkan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun ya. Kemudian pakai handscoon.
Nah, setelah itu kita akan menimbang 25 gram daun sirih merah. Kita cuci daun sirih merah sampai bersih. Selanjutnya yaitu kita siapkan air dalam panci untuk kemudian kita rebus sampai mendidih. Boleh dengan api yang besar maupun sedang. Intinya agar air ini mendidih. Kemudian setelah mendidih, tuangkan 100 ml air mendidih tadi ke gelas ukur. Setelah itu, tuangkan air mendidih tadi ke dalam mangkok dan masukkan daun sirih merah tadi ke dalam mangkok juga. Kemudian pastikan semua daun terendam. Lalu kita tutup mangkok. Di sini saya menggunakan piring. Nah, tunggu sampai suhunya turun ya, menjadi suhu normal. Biar nanti saat digunakan untuk membilas tidak dalam keadaan hangat maupun panas, tapi suhunya normal atau dingin. Nanti airnya akan berubah warna menjadi coklat kehitaman. Nah, kita tunggu ya. Apabila airnya sudah dingin, maka peras daunnya. Kemudian air perasannya itu disaring, ditaruh di gelas. Nah, saya praktikkan ya healthies. Jadinya seperti ini ya healthies, warnanya sebenarnya ini warnanya agak kehitaman ya, cuman kalau di kamera jadinya agak hitam kemerahan gitu ya. Padahal ini aslinya warnanya coklat kehitaman, agak kehijauan gitu healthies. Nah ini, pokoknya nanti intinya akan berubah warna ya healthies. Dan ini suhunya sama sekali tidak hangat, tidak panas, jadi benar-benar suhu air normal biasa. Karena kalau suhunya masih hangat atau masih panas, itu tidak boleh digunakan untuk membilas luka perineum karena berbahaya. Nah, jadi seperti ini healthies. Kalau misalkan healthies punya tempat selain gelas ya, misal mau menggunakan botol spray ya, seperti ini. Nah, silahkan. Healthies bisa pakai botol spray ini, larutannya itu dimasukkan ke botol spray. Nah, kemudian disemprotkan ke luka perineum, ke luka robekan tadi ya, disemprotkan sampai habis. Nah, kalau misalkan nggak punya botol spray kayak gini kan, kalau pakai botol spray kan lebih mudah mengenai lukanya. Nah, tapi kalau misalkan nggak punya nggak apa-apa, bisa pakai tempat apapun, seperti yang saya contohkan ini pakai gelas ya. Jadi nanti ini harus langsung habis. Jadi langsung digunakan untuk membersihkan luka sekali pakai, tidak boleh disimpan. Nah, kapan melakukan perawatannya? Nah, perawatannya dilakukan pada pagi dan sore ya, saat mandi pagi dan mandi sore.
Sebaiknya ketika jam 7 pagi dan jam 3 sore, jadi rutin selama 3 hari berturut-turut. Nah, jadi hari pertama setelah melahirkan, hari kedua setelah melahirkan, hari ketiga setelah melahirkan, jadi 3 hari saja cukup. Nah, lakukan pada jam 7 pagi dan jam 3 sore. Nah, karena sehari 2 kali, jam 7 pagi dan jam 3 sore, maka air rebusannya pun dibuat 2 kali. Jadi pagi membuat, sore juga membuat. Jangan buat pagi untuk sore maupun sore disimpan untuk besok paginya. Jangan. Jadi buat pagi dan sore dan langsung digunakan sekali habis. Gitu Healthies. Nah, Healthies, air rebusan daun sirih merah ini digunakan jam 7 pagi dan jam 3 sore setelah selesai mandi. Jadi setelah selesai mandi pagi dan setelah mandi sore, baru ini digunakan untuk membersihkan luka. Ini digunakan untuk membilas luka. Pastikan mengenai luka perineum atau luka jahitan. Jangan terbalik ya Healthies, jangan digunakan sebelum mandi, tapi setelah mandi. Healthies, daun sirih merah lebih efektif daripada daun binahong karena kandungan fitokimianya, kadarnya pada daun sirih merah lebih banyak daripada daun binahong. Antara lain yaitu alkaloid pada daun sirih merah sebanyak 543,75 mg per gram, sedangkan daun binahong hanya 0,86 mg per gram. Alkaloid ini fungsinya sebagai antibakteri. Kemudian polifenol pada daun sirih merah yaitu 210,11 mg per gram, sedangkan pada daun binahong hanya 70,25 mg per gram. Polifenol ini fungsinya sebagai antioksidan yang 25 kali lebih efektif daripada vitamin E. Alkaloid dan juga polifenol ini berfungsi mempercepat periode fase inflamasi sehingga proses penyembuhan luka menjadi lebih cepat ke fase proliferasi. Nah, selanjutnya yaitu flavonoid pada daun sirih merah sebanyak 6,09 mg per gram, sedangkan pada daun binahong 0,11 mg per gram. Flavonoid ini fungsinya untuk mempercepat periode revitalisasi luka pada fase proliferasi. Itulah penyebab mengapa daun sirih merah lebih efektif dan menyembuhkan luka perineum atau luka jahitan lebih cepat daripada daun binahong merah. Nah, sekian dari saya Healthies, selamat mempraktikkan karena ini gampang banget praktis peralatannya. Semoga bermanfaat bagi Healthies yang membutuhkan ya. Terima kasih Healthies.